Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi mengenai pendidikan Pancasila ya. Adapun yang akan kita pelajari yaitu seputar provinsi di Indonesia, ciri khas Provinsi Yogyakarta, ciri khas Provinsi Jawa Barat, dan budaya kesenian Provinsi Jawa Barat, pengertian gotong royong, sikap intoleran, serta lambang-lambang Pancasila yang berkaitan dengan gotong royong. Ya, langsung saja, jangan lupa disiapkan bukunya, catatannya, dan latihan soalnya dibaca juga. Oke. Nah, seperti yang ada di buku paket kalian, ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 1 ini mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI itu terbagi atas daerah-daerah provinsi yang dibagi lagi menjadi daerah kabupaten atau kota, dan tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerahnya tersendiri. Jadi kalau ada yang masih ingat, kalau NKRI dibagi menjadi daerah yang lebih kecil lagi, menjadi daerah provinsi. Nah, daerah provinsi ini dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, daerah provinsi akan dipecah lagi menjadi kepemimpinan yang lebih kecil, menjadi kabupaten atau kota. Nah, kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, sedangkan kota dipimpin oleh wali kota. Oke. Nah, kabupaten atau kota juga dipecah lagi menjadi bentuk pemerintahan yang lebih kecil lagi, yaitu kecamatan. Ayo, kecamatan tempat kita tinggal ini kecamatan apa? Ya, kecamatan satu ya. Nah, kecamatan tentunya dipimpin oleh seorang camat, ya. Habis kecamatan dipecah lagi menjadi daerah pemerintahan yang lebih kecil, yaitu ya desa atau kelurahan. Nah, kalau desa berarti dipimpinnya oleh kepala desa. Kalau kelurahan berarti dipimpin oleh seorang lurah. Saat ini provinsi di Indonesia berjumlah 38 provinsi. Ya, sebelum menjadi 38 provinsi ini, awalnya pada awal kemerdekaan negara Republik Indonesia ini hanya diresmikan hanya 8 provinsi ya. 8 provinsi pertama saat awal kemerdekaan. Adakah yang masih ingat provinsi apa aja yang 8 ini? Ada provinsi dari Jawa dulu deh yang paling gampang. Jawa Barat, Jabar ya, kita singkat aja. Terus Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, udah 3 nih. Yang 5 lagi apa? Provinsi Kalimantan, Sulawesi, Provinsi Sumatera. Ya, provinsi apa lagi? Ya benar, Maluku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, satu lagi Provinsi Sunda Kecil. Nah, Provinsi Sunda Kecil ini seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya Indonesia gitu ya, nanti dipecah dia menjadi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, ya Nusa Tenggara Barat. Nah, adapun 38 provinsi ini adalah provinsi Indonesia sekarang ya. Adapun yang terbaru yaitu ini kan yang 8 provinsi ya. Nah, sedangkan yang terbaru yang baru aja diresmikan ya, yang belum lama ini masih hangat diresmikan, yaitu provinsi di Papua. Ada provinsi apa aja? Provinsi Papua Pegunungan. Ya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, satu lagi kalau nggak salah Papua Tengah. Nah, ini 4 provinsi yang paling baru ya, diresmikan pada saat pemerintahan Bapak Joko Widodo gitu. Nah, jangan lupa ya, ini ke-8 provinsi pada awal kemerdekaan ini dihafalkan ya. Oke, lanjut. Nah, ada di buku kalian ya. Seiring berkembangnya zaman, provinsi Aceh paling barat sampai ke paling timur ada provinsi Papua
Selatan. Ya, nih Papua Pegunungan nih yang paling barunya nih ya. Tapi tadi Ibu sebutkan 4 di buku kalian, yang paling baru cuma ada 2, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Ditambah lagi Papua Barat Daya gitu ya. Nah, pasangan selanjutnya kita bahas pasangan gubernur dan wakil gubernur. Masih ingat tadi gubernur itu adalah pemerintah yang bertanggung jawab terhadap provinsi. Ya, gubernur yang bertanggung jawab memerintah di tingkat provinsi. Wakil gubernur berarti wakilnya. Nah, gubernur dan wakilnya dipilih secara langsung oleh masyarakat, oleh rakyat setiap 5 tahun sekali. Berarti sama ya pemilihannya seperti presiden dan wakil presiden gitu. Gubernur dan wakil gubernur dilantiknya oleh presiden. Oke, bertanggung jawabnya langsung kepada presiden gitu ya. Nah, selain gubernur dan DPRD provinsi, setiap provinsi memiliki 4 orang perwakilan yang menjadi anggota wakil DPR RI. Nah, ini kenapa disebut perwakilan DPD gitu ya, anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ini yang mewakilkan suara-suara rakyat daerah di di DPR gitu ya. Nah, selanjutnya kalian baca aja nih ya tentang pemerintahannya. Oke. Nah, langsung saja. Kalian tahu gambar ini? Gambar masjid ini? Ya, ini adalah ikon di provinsi Aceh ya. Nah, sejarahnya ini, masjid ini waktu tsunami besar di Aceh pada tahun 2024, sorry bukan 2024 tapi 2004, masjid ini masih kokoh berdiri saat bangunan-bangunan di sekitarnya diterjang tsunami gitu ya, hancur lebur kena tsunami. Nah, sedangkan masjid ini kubahnya aja masih berdiri kokoh sehingga menjadi ikon provinsi Aceh saat ini gitu. Nah, adakah di antara kalian yang pernah tinggal di provinsi Aceh, daerah khusus ibu kota DKI Jakarta atau Papua, provinsi tersebut merupakan provinsi yang mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah pusat ya. Apa yang maksudnya otonomi khusus? Ya, otonomi khusus. Otonomi khusus. Siapa aja tadi? Daerah mana aja? Pasti kalian udah hafal ya. Daerah DKI Jakarta. Ya, ini di buku masih ditulisnya DKI Jakarta ya, tapi kabarnya ibu kota kita kan akan berpindah ke IKN. Jadi kemungkinan nanti akan berubah namanya, bukan DKI Jakarta. Tapi kita sebutnya DKI Jakarta aja dulu ya. DKI Jakarta, lalu daerah istimewa Yogyakarta, provinsi Aceh ya, dan provinsi apa lagi, satu lagi provinsi Papua. Nah, ini daerah-daerah yang mendapatkan otonomi khusus. Nah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dengan kata lain, otonomi daerah itu hak dan kewajiban daerah masing-masing untuk mengatur wilayahnya sendiri gitu ya, dan bertanggung jawab pada pemerintah pusat gitu. Nah, kenapa Aceh, Jogja, DKI Jakarta, dan Papua spesial atau otonomi khusus? Nah, yang pertama kalau Aceh istimewa karena dia memiliki aturan khusus bagi umat Islam ya. Memiliki aturan atau hukum khusus bagi umat Islam di Aceh ya. Kalau di provinsi DKI Jakarta, kenapa dia spesial, kenapa dia harus istimewa gitu? Karena di DKI Jakarta ini apa nih, bupati dan wali kota tidak dipilih langsung oleh rakyat. Khusus DKI Jakarta, wali kota dan bupati ini tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi ditunjuk oleh gubernur. Nah, wali kota atau bupatinya ditunjuk gubernur.
Nah, kalau provinsi DIY, dia mirip-mirip dengan provinsi DKI Jakarta, tapi yang diistimewakan adalah gubernurnya. Kalau tadi wali kotanya sama bupatinya, nah kalau ini gubernurnya. Gubernur provinsinya tidak ditunjuk oleh rakyat, tapi masih ingat? Iya, betul. Gubernurnya tidak ditunjuk oleh rakyat, tetapi berasal dari keraton ya, berasal dari keraton Jogja. Keraton. Nah, kalau di provinsi Papua, kenapa provinsi Papua juga spesial gitu ya? Provinsi Papua itu memiliki kewenangan khusus, adanya lembaga Majelis Rakyat Papua. Nah, lembaga ini merupakan perwakilan orang-orang Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan kehidupan beragama ya. Adanya lembaga MRP, Majelis Rakyat Papua. Nah, majelis ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang asli Papua gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas ciri khas Yogyakarta. Oke. Ciri khas Yogyakarta ini adalah lambang dari provinsi Yogyakarta ya. Nanti kalau misalnya ada yang manakah yang merupakan gambar provinsi Yogyakarta nih, kalian lihat yang kayak gini. Ada tulisannya Yogyakarta, terus ada lambang keratonnya nih ya, ini yang di sini, yang di tengah-tengah nih. Ya. Nah, ciri khas yang pertama di Yogyakarta ini terkenal dengan pariwisatanya, termasuk pariwisata yang berbau sejarah ya, pariwisata sejarah. Ada juga pariwisata alamnya ya, sebenarnya Yogyakarta itu banyak. Nah, salah satu yang terkenal adalah Candi Prambanan ya. Seringkali kita miskonsepsi Candi Prambanan dengan Candi Borobudur. Ya, kalau Candi Borobudur ini memang letaknya dekat dengan Yogyakarta, tetapi bukan di Yogyakarta. Candi Borobudur itu terletak di Malang, Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal di manakah atau asalnya Candi Borobudur, berarti dari Jawa Tengah gitu ya. Selanjutnya ciri khas yang kedua, Yogyakarta itu dikenal dengan sebutan kota pelajar karena di provinsi ini banyak sekali sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah dari mulai jenjang yang TK sampai universitas, banyak. Salah satunya yang paling terkenal yaitu Universitas Gadjah Mada ya. Selanjutnya makanan tradisional dari Jogja ya, kalian pasti tahu lah gudeg ya, nih tampilannya seperti ini. Selain pariwisatanya, terus sebutannya, makanan tradisionalnya, Yogyakarta juga dikenal sebagai apa? Sebagai tadi ya, provinsi yang memiliki otonomi khusus. Ya, jangan lupakan ini. Oke. Berarti jumlah provinsi sudah, ciri khas provinsi Yogyakarta sudah ya. Pemilihan gubernur provinsi Yogyakarta, nah tadi dipilih tidak dari rakyat tetapi dari keturunan keraton ya, keraton Yogyakarta gitu. Sip. Kalau sudah kita bahas yang ketiga, ciri khas yang dimiliki provinsi Jawa Barat, kita bahas budaya dan ciri khas provinsi Jawa Barat. Nah, kalau sudah masuk Jawa Barat pasti kalian banyak nemuin yang namanya lalapan ya nih. Ini adalah beberapa kuliner khas dari Jawa Barat. Sebenarnya banyak ya kulinernya ya. Ada lalapan, ada karedok, terus lotek gitu ya, terus ada cireng, teraci-acian ya. Terus ada lagi yang paling terkenal adalah seblak ya, tapi nggak ada gambarnya di sini. Nah, adapun tarian tradisional dari budaya Jawa Barat, kita kenal dengan tari apa coba? Tari jaipong. Terus ada juga tari topeng.
Nah, adapun kesenian tradisionalnya, alat musik tradisionalnya, kesenian angklung ya, angklung. Nah, salah satu pengembang angklung yang terkenal di Jawa Barat adalah Saung Ujo. Nih, Saung Ujo ini ada di Bandung ya, ada di Bandung. Jadi tempat pembuatan, tempat pagelaran seni angklung, terus tempat apa itu namanya, pembinaan para pemain angklung ada di Saung Ujo. Kalian kapan-kapan kalau misalnya liburan coba deh ke Saung Ujo gitu untuk menikmati pagelaran Saung Ujo. Gotong royong merupakan kerjasama. Kalau kerjasama berarti bersama. Berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong berarti bersama. Nanti gotong royong itu kerjasama bersama-sama gitu ya. Yang merupakan cerminan persatuan negara Indonesia. Cerminan persatuan dan kesatuan negara kita. Ya, gotong royong. Gotong royong itu budaya Indonesia ya. Gotong royong. Gotong royong kerjasama yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan. Nah, kalau kita singgung masalah persatuan dan kesatuan ini, ya, berarti sesuai dengan sila keberapa? Ya, sila ketiga. Good. Sila ketiga. Bunyinya Persatuan Indonesia. Silakan kalian tandai ya di buku kalian nih, manfaatnya nih yang sudah Ibu tandai garis merah. 1. Kegiatan pekerjaan akan lebih ringan. 2. Pekerjaan bisa diselesaikan lebih cepat. 3. Munculnya rasa persatuan dan kesatuan. 4. Teman menjadi lebih akrab sehingga damai, tidak ada permusuhan gitu ya. Adapun salah satu contoh gotong royong di kelas nih, misalnya melaksanakan piket kelas, atau kalian juga biasa melaksanakan jumsih secara bersama-sama ya. Ini di kelas. Nah, kalau misalnya di masyarakat gimana? Masyarakat. Contoh gotong royong di masyarakat apa? Lakukan ronda malam gitu, boleh. Terus kalau misalnya di rumah, gotong royong di rumah, membersihkan rumah secara bersama-sama oleh anggota keluarga gitu. Wajib dong, karena pada dasarnya kan kita makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain ya. Kalau misalnya kita mau dibantu, berarti kita juga harus mau membantu gitu ya. Jangan mau enaknya aja gitu. Nah, gotong royong ini merupakan cerminan persatuan dan kesatuan ya. Persatuan dan kesatuan ini dibutuhkan suatu negara untuk mempertahankan negara, mempertahankan kedaulatan atau keutuhan ya, mempertahankan kedaulatan atau keutuhan negara kita. Kalau bukan kita yang menjaga negara kita, siapa lagi gitu kan ya. Nah, dasarnya ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, salah satu contoh gotong royong untuk negara berarti adalah bela negara ya. Tadi untuk masyarakat kan melakukan ronda malam, terus melakukan bersih-bersih lingkungan. Nah, kalau di sekolah gotong royongnya piket, melakukan jumsih gitu ya. Kalau gotong royong untuk negara berarti melakukan bela negara ya, lakukan pembelaan terhadap negara. Gotong royong untuk negara berarti upaya bela negara. Contohnya apa bela negara tuh? Misalnya membeli produk Indonesia, membeli produk dalam negeri. Membeli produk dalam negeri.
Nah, terus apa lagi? Mencintai budaya dalam negeri. Cinta budaya. Ya. Itu adalah salah satu upaya paling mudah untuk membela negara kita. Nah, Provinsi Jawa Barat sudah, pengertian gotong royong dan contohnya sudah. Nah, sekarang intoleran. Nah, intoleransi ya, intoleransi berarti sikap tidak adanya tenggang rasa. Tenggang rasa itu apa? Tenggang rasa itu adalah menghargai dan menghormati orang lain. Ya, berarti kalau intoleransi tidak ada rasa menghargai. Tidak ada rasa saling menghormati atau menghargai. Nah, coba dilihat di gambarnya ini ya. Kalau kita tidak punya rasa saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, antar sesama manusia, antar suku, apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah seperti gambar di sini. Yang terjadi adalah permusuhan. Iya. Terus akan terjadi apa? Kalau adanya permusuhan berarti keadaan di sekitar tidak adanya kedamaian. Kerusuhan di mana-mana, ya, kerusuhan. Nah, kalau udah adanya permusuhan, nggak ada perdamaian, kerusuhannya di mana-mana, apa yang akan terjadi pada negara? Yang akan terjadi adalah terpecahnya atau hancurnya suatu negara. Ya. Ternyata ada pertanyaan dulu nih. Nah, gotong royong merupakan pengamalan sila keberapa jadinya? Ya. Ya, betul. Sila ketiga. Gimana bunyinya sila ketiga? Persatuan Indonesia. Sip. Nah, yang mana berarti yang mencerminkan lambang Pancasila, yang mencerminkan gotong royong? Berarti yang mana nih? Sila yang ketiga yang mana berarti? Yuk, kita mulai dari bintang. Bintang berarti sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yang mana? Ya, rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang tiga, persatuan Indonesia berarti pohon beringin. Berarti yang keempat dulu nih, yang mana nih? Sila keempat adalah kepala banteng ya. Yang kelima baru padi dan kapas. Berarti lambang Pancasila yang mencerminkan gotong royong gitu ya. Gotong royong merupakan pengamalan Pancasila ketiga yang dicerminkan oleh atau digambarkan, dilambangkan oleh pohon beringin. Berarti yang ini nih ya. Ting. Oke, good. Kita lanjut